Di sebuah kota kecil pinggir jalur lintas provinsi, ada seorang pedagang bakso bernama Samin. Gerobaknya selalu ramai. Bahkan saat pedagang lain sepi, bakso Samin tetap dikerubungi pembeli, dari anak-anak, sopir truk, sampai pejabat daerah. Semua mengenal rasa baksonya. Padahal jika dibandingkan rasa baksonya biasa saja, tidak istimewa, tidak lebih enak dari yang lain. Namun entah mengapa orang-orang selalu kembali. Kalau belum makan bakso Pak Samin, rasanya ada yang kurang, kata seorang pelanggan. Samin hanya tersenyum. Ia tahu sebabnya. Dulu Samin hanyalah pedagang bakso keliling biasa. Ia mendorong gerobaknya dari pagi sampai malam. Kadang laku, sering juga pulang dengan bakso sisa. Anak-anaknya menangis kelaparan. Istrinya sering sakit dan hidup terasa sempit. Samin mulai iri. Ia melihat pedagang lain yang tiba-tiba kaya, rumah besar, motor baru. Suatu malam, di warung kopi, seorang kenalan berbisik pelan. Kalau mau cepat laku, ada jalannya, tapi nggak gratis. Samin mengangkat kepala. Apa maksudmu? Kenalan itu mencondongkan badan. Pergi ke dukun Gunung Watu. Banyak pedagang berhasil. Sejak malam itu, pikiran Pak Samin tak tenang. 3 hari kemudian, Samin pergi ke gunung itu. Malam Jumat Kliwon, kabut turun tebal. Dukun tua menyambutnya dengan mata hitam pekat. Kau ingin daganganmu laris? Samin mengangguk cepat. Dukun itu tertawa kecil. Ada syaratnya. Kau harus memberi tumbal dan jangan pernah berhenti atau balasannya berat. Apa tumbalnya? Tanya Samin gugup. Bukan nyawa, jawab dukun itu. Tapi bakso pertamamu setiap hari harus kau campur dengan sesuatu yang bukan untuk dimakan manusia. Samin menelan ludah. Apa itu? Dukun itu hanya tersenyum. Malam itu, Samin pulang dengan bungkusan kain hitam dan jimat kecil untuk digantung di gerobaknya. Sejak hari itu, hidupnya berubah. Dagangan Samin meledak. Orang yang lewat mencium bau baksonya dan tiba-tiba lapar. Pembeli rela antri panjang. Namun, ada hal aneh. Setiap hari sebelum berjualan, Samin harus melakukan ritual kecil. Membakar kemenyan, membaca mantra, mencampur sesuatu ke dalam adonan bakso. Tangannya sering gemetar, hatinya berontak. Tapi saat uang masuk, semua rasa bersalah ditelan. Ia mulai membeli rumah besar, mobil, tanah. Namun istrinya, Sulastri, mulai curiga. Mas, kenapa tiap malam kamu bau kemenyan? Kok bakso yang jatuh ke tanah kamu ambil lagi? Samin membentak. Kamu gak tahu apa-apa. Ini demi keluarga. Sejak itu, rumah mereka tak pernah damai. Keanehan mulai terjadi. Anak bungsu Samin sering menangis tengah malam. Ibu, ada orang hitam di dapur. Istrinya sering mimpi buruk. Gerobak bakso penuh darah. Bakso berubah jadi mata manusia. Samin sendiri mulai mengalami hal aneh.
Setiap azan subuh, telinganya berdengung. Setiap lewat kuburan, dadanya sesak. Namun ia tetap berjualan. Kalau berhenti, aku bangkrut, katanya pada diri sendiri. Ia lupa satu hal. Ilmu gelap tak pernah memberi tanpa mengambil. Suatu malam, hujan deras turun. Samin tetap berjualan. Seorang pengemis tua datang. "Mas, boleh minta semangkuk?" Samin menatapnya dingin. "Pergi, nggak punya uang jangan makan." Pengemis itu menatap bakso di panci. "Bakso ini bukan dari daging biasa." Samin terkejut. "Apa maksudmu?" Pengemis itu berkata pelan, "Yang kau beri makan manusia, kelak akan memakanmu." Petir menyambar, dan pengemis itu menghilang. Malam itu, Samin melihat sesuatu mengambang di kuah bakso. Gumpalan hitam berdenyut seperti jantung. Ia menutup panci dengan tangan gemetar. Keesokan harinya, pelanggan tetap. Pak Samin jatuh sakit, muntah darah, pingsan, dan berita itu menyebar dengan sangat cepat. Dinas kesehatan datang. Bakso diperiksa. Hasilnya mengejutkan. Ada unsur bangkai dan zat tak dikenal. Gerobak disita, usaha ditutup. Samin panik. Ia lalu mendatangi dukun gunung itu. Namun gubuknya kosong. Hanya ada tulisan di tanah, "Janji sudah dimulai." Sejak hari itu, tubuh Samin berubah. Perutnya membesar seperti berisi adonan. Ia sering muntah bola-bola daging mentah. Bau busuk keluar dari tubuhnya. Dokter tak menemukan penyakit medis. Setiap malam, Samin berteriak, "Bakso, keluar, panas!" Ia bermimpi direbus dalam panci besar, dikelilingi pelanggan dengan wajah pucat. Di atas ranjang, Samin menangis, "Istighfar, istighfar." Namun lidahnya berat. Kalimat syahadat pun tersendat. Ia melihat bayangan hitam berdiri di sudut kamar, tersenyum. "Ilmumu sudah habis." Suara itu berbisik. "Sekarang giliranmu." Tubuh Samin kejang. Dari mulutnya keluar darah bercampur potongan daging. Ia meninggal pada malam Jumat dalam bau busuk yang menyengat. Gerobak bakso Samin dibakar warga. Namun anehnya, setiap malam Jumat, warga mencium bau bakso di lokasi itu. Kadang terdengar suara bakso-bakso. Anak-anak dilarang mendekat. Rezeki yang halal mungkin lambat, tapi membawa berkah. Rezeki yang haram mungkin cepat, tapi membawa kehancuran. Ilmu dukun, pesugihan, dan persekutuan dengan makhluk halus bukan jalan keluar, melainkan jalan menuju azab. Karena Allah tidak pernah tidur, dan setiap perjanjian dengan kegelapan selalu berakhir dengan penagihan.